Bapak Ibu, gitu ya, materi kita malam hari ini adalah the inviolable law of the growth, Bapak Ibu ya, yaitu bahasa kalau diterjemahkan ibaratnya ini adalah hukum pertumbuhan yang tak ternilai gitu ya. Ini saya sarikan dari bukunya John C. Maxwell, Bapak Ibu ya. Sebenarnya ada 15 hukum pertumbuhan, namun saya paparkan hanya 10 aja yang saya bagikan gitu, mengingat waktu gitu. Semoga suatu saat juga saya bisa bagikan. Nah, di sini teman-teman, bagaimana kita bisa membangun tim hebat gitu ya. Tim hebat dimulai dari pertumbuhan diri, Bapak Ibu. Setuju nggak Bapak Ibu ya? Kalau kita ingin punya tim hebat, kita dimulai dari pertumbuhan diri kita. Bangun tim hebat dimulai dari pertumbuhan diri, Bapak Ibu. Luar biasa gitu ya. Setuju nggak Bapak Ibu? Untuk menjadi diamond di Live Good gitu ya, melalui sekolah bisnis SGR Academy yang kita cintai ini, kita dibentuk menjadi pribadi yang siap untuk bertumbuh. Setuju nggak Bapak Ibu ya? Untuk menjadi diamond di Live Good melalui sekolah SGR Academy yang kita cintai ini, kita dibentuk menjadi pribadi yang siap bertumbuh, Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Saya setuju. Nah, berikutnya yang siap menjadi pribadi yang bertumbuh, katakan saya gitu ya. Yang siap menjadi pribadi yang bertumbuh, katakan saya gitu ya. Bapak Ibu ya, luar biasa ini. Gitu. Sebelumnya saya sempat memberikan materi grow or die gitu ya. Kalau kita mau sukses, pilihannya teman, nggak ada istilahnya stagnasi teman ya. Gitu. Ibaratnya stagnasi itu ibarat mati suri, Bapak Ibu ya. Pilihannya kalau kita mau di sini grow or die gitu ya. Itu materi sebelumnya, tapi di sini kalau memang teman-teman memutuskan untuk grow, nah ternyata Bapak Ibu ada hukum-hukum pertumbuhan yang kita mesti pelajari gitu ya. Bagaimana kita bisa bertumbuh dengan baik sehingga pertumbuhan diri kita maksimal dan tim kita juga akhirnya berkembang gitu ya. Nah, pertama kita mulai dengan hukum yang namanya hukum kesadaran. Yang pertama mulai yang namanya hukum kesadaran atau istilah the law of awareness gitu ya, kesadaran gitu ya. Kalau teman-teman sekarang aktif di sosial media gitu ya, begitu rame materi-materi yang dibahas tentang yang namanya hukum kesadaran, tentang awareness gitu ya. Nah, apa itu hukum kesadaran Bapak Ibu ya? Nah, di sini belajar bagaimana mengenali diri sendiri gitu ya. Kadang kita ingin bertumbuh tapi kita sendiri nggak tahu posisi kita sekarang di mana gitu ya. Pertama kita harus kenali diri kita sendiri. Langkah pertama pertumbuhan pribadi dan bisnis kita dengan cara mengenali diri kita sendiri. Kenali gitu ya. Nah, makanya saya bilang tadi startnya di mana, mau kemana gitu. Kadang kita mau kemana tapi nggak tahu startnya gitu. Pertama kenali diri kita. Gitu. Jangan sampai kita udah hidup 30 tahun, 40 tahun tapi nggak kenal diri kita. Bahkan kita nggak bisa mengendalikan diri kita. Benar nggak Bapak Ibu? Banyak nggak dari kita yang nggak bisa mengendalikan diri kita? Gitu ya, kita kadang terlalu mudah reaktif gitu ya, terlalu mudah merespon dan lain sebagainya gitu. Kenapa? Karena kita nggak mengenali diri kita, nggak, bahasanya kita kayak kita autopilot terhadap tubuh kita gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita nggak mengenali diri kita gitu. Nah, penting namanya refleksi dan pembelajaran gitu ya. Kembangkan diri dengan mempelajari dan mengembangkan apa yang dipelajari sebelumnya gitu. Sehingga ternyata saya tuh tipikalnya seperti ini gitu ya. Untuk ini apa sih kelemahan saya, apa kekuatan saya? Fokus di kekuatan dan sadari kelemahannya gitu ya. Fokus di kekuatannya dan sadari di kelemahannya. Nah, peran kesadaran itu? Mengetahui posisi area dan pengembang agar bisa maju maksimal gitu. Banyak orang kadang nggak tahu kondisi dia sekarang sehingga dia tidak bisa memaksimalkan diri, Bapak Ibu. Banyak orang nggak tahu posisinya sehingga nggak bisa memaksimalkan dirinya. Nah, Anda harus mengenal diri sendiri untuk mengembangkan diri Anda. Pertama kenal dulu. Untuk bisa berkembang, kita harus kenal dulu diri kita gitu. Kita itu tipikalnya seperti apa? Jangan sampai tubuh kita semacam autopilot gitu ya. Autopilot apa? Bergerak sendiri karena kita nggak mengenali diri kita gitu ya. Dan itu sangat tidak elok lah ibaratnya gitu Bapak Ibu ya. Nggak tahu saya nih orangnya kan begini, saya kan orangnya gitu ya, saya kan orangnya begitu. Padahal teman-teman kendali gitu ya.
Saya tuh dulu termasuk orang yang begitu juga, Bapak Ibu. Ya, akhirnya terlalu reaktif, terlalu baperan, mudah tersinggung gitu. Seolah-olah itu inilah saya. Kalau sekarang saya mulai menyadari itu gitu ya. Mulai belajar, saya bilang tadi, untuk lebih berhati-hati gitu, lebih tidak mudah untuk reaktif gitu ya. Biarpun mungkin saya dulu begitu, saya berpikir baikkah itu buat saya, baikkah itu buat masa depan saya, baikkah tentang buat spiritual saya, baikkah tentang kesehatan saya kalau saya seperti itu gitu ya. Nah, penting teman-teman punya yang namanya kesadaran gitu ya. Kalau kita nggak punya kesadaran, kita nggak bakalan bertumbuh gitu ya. Nah, salah satunya dengan cara apa? Menemukan passion dan keunggulan. Apa sih passion kita gitu ya, apa sih passion kita, terus apa sih strength kita gitu ya. Perhatikan passion, pahami apa yang Anda sukai. Nah, kalau Anda mau bertumbuh, pahami apa yang Anda sukai gitu ya. Paling enak itu mengerjakan tuh yang kita sukai gitu dalam hidup ini apa gitu. Termasuk gitu ya, barat saya pun ternyata dulu, kalau teman-teman tahu, saya tuh orangnya pemalu gitu ya, nggak suka ngomong, pendiam dulu saya gitu ya. Waktu mungkin teman-teman ingat ya, waktu kita di SMP itu di mata pelajaran BP ya istilahnya dulu ya, bimbingan dan penyuluhan itu, saya nulisnya apa? Saya pendiam, saya pemalu, saya orangnya mudah tersinggung gitu-gitu. Ingat zaman dulu itu ya, gitu teman-teman, gitu ya. Ternyata kaget mungkin teman-teman lihat, oh sekarang kok saya banyak omong. Dulu tuh pendiam Bapak Ibu gitu ya. Saya pendiam, pemalu juga. Saya seperti AI sampaikan, saya tuh anak desa katanya di AI, kata sampaikan tuh Kak Agung tuh anak desa katanya yang punya cuan dolar gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya teman-teman, mulai segera, jangan tunggu sempurna apapun kondisinya teman-teman gitu ya. Banyak orang menunggu kesempurnaan gitu, menunggu kesempurnaan. Saya belajar terus, dia ngamati terus, begitu banyak orang di sini itu mengamati, benar nggak Bapak Ibu? Kadang kita ngundang beberapa prospek kita gitu ya, nanti saya belajar dulu, saya amati dulu gitu ya. Nanti saya paham detail baru bergabung gitu teman. Paham detail baru bergabung gitu. Padahal sebenarnya di sini teman-teman gitu ya, nggak pernah ada kesempurnaan sebelum kita memulai Bapak Ibu ya gitu ya. Tidak ada pernah yang namanya sempurna sebelum kita memulai gitu ya. Dan penting belajar dari para ahli gitu ya. Cari dan pelajari orang-orang yang ahli di bidang kita gitu ya. Seperti kayak di bisnis ini teman-teman gitu ya. Teman-teman sudah bersyukur gitu ya, punya yang namanya sekolah bisnis, punya yang namanya mentor-mentor yang sudah proven gitu ya, yang sudah mencapai itu. Sebenarnya terus terang kayak Dr. Sugeng Kusahadi itu, beliau relatif sebagai pelaku sejarah Bapak Ibu ya gitu. Ibaratnya puluhan tahun Live Good ada Indonesia, siapa yang nggak kenal Dr. Sugeng, foundernya SGR Academy gitu ya. Puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, siapa 001 Live Good Indonesia gitu ya. Dr. Sugeng itu beliau adalah pelaku sejarah gitu ya. Siapa 002-nya Coach Hardy gitu ya, itu pelaku sejarah gitu. Makanya kita bersyukur ketemu orang-orang yang luar biasa gitu ya di SGR ini, sehingga kita bisa bertumbuh bareng gitu. Dan itu menurut saya tuh hal-hal yang kadang kita tak ternilai Bapak Ibu ya, kita belajar sama orang yang luar biasa ini. Nah, terus kira-kira hukum kesadaran ini apa yang kita bisa implementasikan di Business Live Good teman-teman ya? Apa yang kita bisa implementasikan? Pertama, kenali posisi Anda dalam bisnisnya, apakah pemula atau sudah berpengalaman gitu ya. Karena terus terang sebenarnya masing-masing itu punya challenge-nya masing-masing. Apakah sudah mulai membangun tim gitu ya, tahu caranya gitu. Karena gini ya, jangan sampai teman-teman ada yang baru berapa minggu bergabung, bahkan yang sudah 6 bulan ilmunya sama gitu ya. Itu kan jadi PR. Ada nggak dari kita di sini sudah 3 bulan, 6 bulan nggak bisa presentasi gitu ya. Saya bilang tadi, jangan sampai teman-teman sudah bergabung lebih 3 bulan, 4 bulan, tapi nggak tahu cara daftar gitu ya. Nggak tahu cara daftar gitu ya. Nggak tahu cara tarik uangnya gitu ya teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Saya bilang tadi, karena teman-teman nggak mengenali konsep bisnisnya gitu. Yang kedua, pahami kekuatan dan kelemahan dari diri untuk pengembangan lebih baiknya gitu ya. Kalau bisa teman-teman bisa tahu gimana cara login, jangan sampai ya teman-teman ya sudah bergabung di bisnis ini gitu ya, nggak tahu cara daftarkannya, nggak tahu cara login dan lain sebagainya. Belajar ya Bapak Ibu ya, kita bisa bertumbuh bersama. Intinya teman-teman, kita harus bertumbuh. Pahami kekuatan Anda apa,
gitu ya, dan kelemahan dirinya apa untuk mengembangkan lebih baik gitu ya. Artinya apa Bapak Ibu? Mungkin teman-teman, oh saya jago berkomunikasi. Nah, seperti Coach Hari, beliau itu kemarin beliau sampaikan, saya nih gaptek katanya, nggak bisa daftarkan gitu. Tapi beliau tuh punya tim yang luar biasa. Beliau adalah komunikator yang handal. Beliau seorang leader yang sangat visioner gitu ya. Beliau seorang motivator. Kalau saya mendengar kata-kata Coach Hari itu, beliau tuh kadang kalau lagi adem gitu, tapi kalau lagi ngegas gitu ya langsung boom gitu ya Bapak Ibu ya, luar biasa gitu. Maksud itu kekuatan beliau gitu ya, itu kekuatannya. Biarpun gitu hal-hal teknis beliau serahkan ke tim gitu ya. Ada ke Kak Tari, ada ke Mas Rido gitu, ada ke Bu Riri gitu ya. Itu tim teman-teman. Karena beliau tuh merasa saya lemahnya di sini. Beliau di backup gitu ya. Beliau punya kekuatan, beliau fokus pengembangan. Makanya tidak mengherankan timnya bisa berkembang kurang lebih dalam waktu 3,5 bulan gitu ya, bisa mencapai diamond gitu ya, karena fokus di kekuatannya. Makanya teman-teman mulai sadari sehingga tahu tujuan jelas, arah fokus dan terarah untuk di bisnis ini. Apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda inginkan itu sangat penting Bapak Ibu gitu. Jangan sampai teman-teman di Live Good teman-teman kayak merasa numpang lewat gitu ya, nggak tahu apa yang Anda mau di sini, dan itu akan ya ujung-ujung terjadi penyesalan. Karena nggak tahu apa yang Anda mau gitu ya. Teman-teman harus punya tujuan yang jelas. Anda mau jadi naik peringkat, bulan ini tuh mau di level apa? Mau di gold kah? Di platinum? Di silver gitu ya? Anda tahun ini, apakah Anda komitmen untuk mencapai diamond? Gitu. Harus punya arahnya gitu ya. Dan teman-teman bisa mulai bikin di breakdown per minggunya gitu ya. Per harinya apa yang teman-teman bisa lakukan. Sadari itu gitu ya, jangan sampai teman-teman hari-hari berlalu begitu saja gitu ya. Buat rencana pertumbuhan personal dan bisnis secara sistematis, buat rencana pertumbuhan gitu ya, karena jangan harap ada pertumbuhan income Anda tanpa ada pertumbuhan tim Anda gitu. Nggak mungkin tim Anda bertumbuh tanpa ada pertumbuhan diri kita gitu. Makanya fokusnya itu adalah pertumbuhan diri sehingga tim kita bertumbuh, akhirnya apa? Income kita bertumbuh gitu. Fokus pada tanggung jawab, bukan mencari alasan dan hambatan gitu. Nah, kalau Anda mau berhasil dalam banyak hal gitu ya, harus jadi pribadi yang mudah bertanggung jawab gitu ya. Orang yang sadar tidak akan mudah menyalahkan keadaan, menyalahkan apapun teman-teman, menyalahkan apapun gitu ya. Fokus sama tanggung jawab. Mereka bahkan gitu ya, banyak orang berpikir aku nggak bisa gitu ya, saya kok kayaknya nggak cocok dan sebagainya, saya bukan di bisnis ini gitu ya. Nggak bisa tim saya bertumbuh gitu ya, habis si A si B, nggak bisa teman-teman. Ambil tanggung jawabnya gitu ya, ambil tanggung jawabnya. Karena di bisnis ini teman-teman, yang saya ngelihatnya 100% kita bisa online, teman-teman harus selalu engage sama tim gitu ya, selalu ada kedekatan sama tim gitu ya, sehingga selalu berikan energi positif sama tim gitu ya. Fokus sama yang fokus gitu ya, fokus sama yang mau dibantu, fokus berikan energi positif sama orang-orang yang siap mendapatkan energi positifnya teman. Karena terusan gini, energi kita terbatas, jangan habis waktu kita kepada orang yang menguras energi kita gitu. Karena energi kita nggak banyak Bapak Ibu gitu ya. Kita mau diamond, betul ya Bapak Ibu ya, kita mau diamond gitu ya. Fokus bagaimana energi ini bisa mencapai kita sukses bersama gitu. Nah, hukum yang kedua namanya hukum cermin Bapak Ibu ya. Ini hukum cermin gitu ya. Bahasanya the law of mirror gitu ya. Ternyata kita sering bercermin gitu. Saya tadi aja sebelum saya tampil, saya bercermin dulu gitu ya. Layak nggak saya tampil malam ini? Saya bercermin dulu karena saya yakin banyak orang-orang hebat yang siap untuk tampil sepertinya gitu ya. Anda harus melihat nilai dalam diri Anda sendiri sebelum Anda bisa memberikan nilai kepada orang lain. Bercermin gitu ya. Ternyata kalau kita mau bertumbuh, kita harus sering-sering bercermin. Tujuan cermin apa? Refleksi diri. Hidup adalah cerminan dari pikiran dan keyakinan Anda, gitu ya. Kita itu seperti apa yang kita lihat itu tergantung keyakinan kita, gitu ya. Mungkin teman-teman pernah lihat ya, seorang kucing dia itu bercermin, dia itu ngelihat di cerminnya itu ngelihat dia dirinya itu seorang macan, apa hanya sekedar kucing gitu ya. Itu tergantung keyakinan Anda. Begitu juga di bisnis ini gitu. Kita mau menjadi diamond, keyakinan Anda apa? Karena keyakinan itu yang akan menciptakan realitas. Keyakinan yang akan menciptakan realitas gitu ya. Bagaimana
cara pandang terhadap diri itu juga mempengaruhi pertumbuhan, teman-teman. Bagaimana cara pandang terhadap diri kita kan mempengaruhi pertumbuhan kita, gitu ya. Karena banyak kita mau bertumbuh, tapi kita sendiri nggak punya cara pandang yang positif terhadap diri kita, gitu ya. Banyak nggak kita tuh pribadi yang insecure, gitu ya. Gitu, pribadi yang terlalu kuat di self limiting belief-nya, gitu ya. Dia itu terlalu kuat tentang keyakinan-keyakinan yang batasi dirinya, gitu ya. Banyak nggak ada orang-orang yang seperti itu. Nah, kalau Anda mau berhasil dalam hal apapun, teman-teman, fokusnya apa? Keyakinan diri apa yang empowering, memberdayakan, gitu ya. Keyakinan apa yang memberdayakan? Karena jangan sampai nggak pede. Kenapa? Ngelihat muka itu, saya bilang tadi, kok bukan nggak pede gitu ya kadang. Wah, ini kayaknya muka saya bukan orang sukses. Itu bahaya, Bapak Ibu ya. Bahaya gitu ya. Makanya penting teman-teman gitu ya, punya yang namanya ambil tanggung jawab penuh terhadap masa depan Anda gitu ya. Dengan Anda bercermin, oh saya bisa cek gitu ya. Menggunakan hukum ini mencapai hasil yang luar biasa dalam hidup, Bapak Ibu ya. Punya potensi gitu ya. Potensi penuh terhadap diri Anda gitu ya, melalui hukum cermin gitu ya. Kalau teman-teman tahu yang namanya John C. Maxwell, termasuk yang namanya Anthony Robbins gitu, beliau sampaikan sebenarnya di dalam diri kita tuh ada raksasa tidur yang belum tergali, belum terbangunkan gitu ya. Ada raksasa tidur dalam diri kita yang belum terbangunkan gitu ya. Selama kita meyakini itu, karena yang kita gunakan tuh nggak nyampe 10%, Bapak Ibu. Ternyata 90% itu ada potensi yang luar biasa dalam diri kita. Selama Anda meyakini itu gitu. Tapi kalau kita nggak yakin, ya kita aja selalu merasa saya itu kan orang biasa, saya nggak mungkin berhasil gitu ya. Kenapa? Karena nggak punya keyakinan itu gitu. Kalau kita lihat orang-orang yang sukses itu ternyata mereka orang-orang biasa seperti kita. Yang beda apa? Keyakinan dirinya, percaya dirinya. Dia bercermin, saya bisa gitu, Bapak Ibu. Makanya sering-seringlah melihat dalam diri gitu. Apa yang kita lihat sehingga kita bisa menginspirasi, memberikan nilai kepada orang lain gitu. Nah, bagaimana cara menerapkan hukum cermin ini? Sadari tanggung jawabnya. Anda penuh kendali atas hidup dan tindakan Anda. Ambil kendali, Bapak Ibu, gitu ya, terhadap kehidupan kita, gitu ya. Ambil kendalinya dan bertindaklah, gitu ya, sehingga sesuai dengan apa goal kita, gitu. Perhatikan keyakinan yang membentuk realitas Anda setiap hari. Nah, yaitu apa keyakinan kita, gitu ya. Apakah kita yakin sukses di Live Good? Apakah Anda yakin tahun ini diamond, gitu ya? Apakah Anda yakin tahun ini diamond, gitu ya, teman-teman ya? Itu penting banget, teman-teman. Masalah yang namanya keyakinan, gitu. Kalau udah Anda yakin, karena gini, orang yakin tuh actionnya beda sama orang ragu. Teman-teman pernah nggak ragu? Kita ibaratnya keluar rumah ragu aja, teman-teman. Akhirnya apa? Telat, benar nggak, teman-teman? Berangkatnya ada aja ini. Kenapa? Karena ragu, gitu. Tapi kalau kita yakin, gitu ya, bangunnya juga cepet gitu. Tapi kalau ragu tuh bangunnya juga gini. Kenapa? Karena masalah di keyakinan, gitu ya. Makanya hati-hati Bapak Ibu gitu. Kalau Anda sudah nggak punya keyakinan, bahaya gitu. Tapi kalau Anda yakin, Anda akan jadi, gitu ya. Tetap fokus dan tujuan, gitu ya. Makanya saya bilang tadi, apapun tujuannya, Anda fokus untuk raih itu, gitu. Fokus ke tujuan, gitu. Makanya kalau orang bilang fokus, gitu, nggak dengar kiri kanan, gitu ya. Nggak dengar kiri kanan. Semua akan melihat ketujuannya. Yang penting bagaimana caranya bulan ini saya silver, bulan berikutnya saya cetak silver di bawah saya, gitu ya. Respon dan bertanggung jawab atas segala hal yang kita lakukan. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Makanya saya selalu sampaikan, mental kita kalau mau berhasil itu apa? Mental juara, Bapak Ibu. Salah satu mental juara itu apa? Dia selalu ambil tanggung jawab, gitu ya. Dia selalu ambil tanggung jawab. Beda dengan mental yang namanya mental korban, gitu ya. Selalu kalau mental korban itu apa? Selalu menyalahkan, gitu ya. Playing victim istilahnya, gitu ya. Makanya banyak-banyak gitu ya, memaafkan diri sendiri, gitu ya, dan mudah maafkan orang lain dan mudah bersyukur. Ini juga sangat mempengaruhi bagaimana kita bertumbuh, gitu ya. Karena banyak teman-teman ya, pertumbuhan kita terhambat, ngerem karena apa? Kita tuh sering menyalahkan, gitu ya. Pertumbuhan kita terhambat karena apa? Mudah menyalahkan diri sendiri, nggak maafkan diri sendiri, bahkan menyalahkan orang lain, menyalahkan leader kita, gitu ya. Saya tuh sangat ingat kata-katanya dari Coach Hardy, gitu ya. Berkali-kali saya salut sama beliau, gitu, selalu sampaikan leader itu tempatnya salah, katanya. Beliau tuh orangnya kalau ada yang menyalahkan nggak pernah defend orangnya.
beliau itu langsung terima dan bilang leader itu tempatnya salah gitu. Wah, saya banyak belajar sama beliau gitu ya. Keren, pribadi yang benar-benar beliau itu seorang leader yang memang proven Bapak Ibu ya. Nah, teman-teman, kalau mau di bisnis bertumbuh gitu ya, jangan fokusnya gitu ya. Kalau pertumbuhan seperti ini, fokusnya diri sendiri gitu ya. Salah satunya apa? Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain, namun bandingkanlah diri Anda dengan diri Anda yang kemarin. Itulah ciri Anda bertumbuh gitu ya. Itulah ciri kita bertumbuh. Bandingkanlah diri kita sekarang dengan diri kita sebelumnya. Jangan bandingkan diri kita ini dengan orang lain atau bandingkan grup kita dengan grup yang lain. Enggak, teman-teman, masing-masing itu punya tracknya masing-masing gitu. Yang penting Anda punya keyakinan untuk capainya gitu. Karena gini, semua ini di Live Good kita ini adalah jangka panjang gitu ya. Ibaratnya perjalanan kita bukan sprint gitu ya, namun sifatnya jangka panjang. Artinya apa gitu ya? Mungkin sekarang cepat, nanti bisa ban kempes bisa berhenti gitu. Atau yang sekarang mungkin kayak diesel ibaratnya belum panas tapi nanti bisa ngebut, nggak pernah tahu Bapak Ibu. Tugas kita apa? Ikhtiar. Tugas kita ikhtiar, fokus sama tujuan gitu ya. Jangan salah fokus, jangan fokus kita terganggu dengan tracknya orang lain gitu ya. Jangan fokus kita terganggu dengan tracknya orang lain, karena masing-masing punya tracknya masing-masing gitu ya. Yang penting apa? Kita punya keyakinannya. Saya pasti jadi gitu ya. Yakin ya fokus ke sana gitu ya. Jangan pernah toleh kiri kanan gitu ya. Akhirnya itu kadang teman-teman sadar nggak, dengan toleh kiri kanan itu bikin fokus kita terganggu sehingga apa? Kita mesti lebih cepat kecepatannya, akhirnya ngerem. Kenapa? Karena lihat kiri kanan. Teman-teman pernah bawa motor nggak teman-teman? Pada saat teman-teman kelingak-kelingok gitu, pasti nggak bisa ngebut Bapak Ibu. Kalau kita ngebut apa fokus gitu ya. Penting meningkatkan rasa percaya diri untuk sukses gitu ya. Makanya bangun gitu ya. Saya melihat itu, saya belum pernah lihat orang-orang sukses itu tanpa punya rasa percaya diri yang bagus gitu. Makanya kalau kita mau berhasil dalam hal apapun tuh PD gitu ya. PD Bapak Ibu ya. Makanya dalam hal apapun gitu ya, PD itu sifatnya proporsional gitu ya. Jangan di bawahnya sehingga minder, jangan di atasnya overconfident, itu juga nggak bagus gitu. Fokus pada langkah kecil harian untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini luar biasa ya, maksudnya gini, apakah hari ini saya menjadi pribadi hari lebih baik daripada kemarin? Nah, ini juga penting sebenarnya, bisa dikaitkan sama yang namanya jurnal syukur. Apa yang kita bisa syukuri hari ini? Apakah hari ini saya bermanfaat kepada orang lain lebih daripada sebelumnya gitu ya. Ini lebihnya fokusnya ke dalam Bapak Ibu. Kadang energi kita habis itu apa? Mikirin orang lain gitu, benar-benar gitu teman-teman ya. Karena energi kita terbatas. Fokus saja sama kita dan tim kita sama track kita gitu. Tujuannya apa? Diamond udah gitu. Nah, ini implementasi bisnis cermin itu di Live Good seperti apa? Bangun nilai diri yang kuat gitu sebagai pondasinya. Bangun nilai diri yang kuat sebagai pondasi. Apakah sudah mulai gitu ya, membangun timnya gitu ya. Ini penting banget Bapak Ibu. Jadikan diri Anda panutan bagi tim dalam sikap dan tindakan. Ini tidak mudah. Dan saya sedang belajar di sini gitu ya. Jadikan diri Anda panutan tim untuk sikap dan tindakan. Gitu ya. Karena kita sejatinya kan tidak ada yang sempurna, semua ada keterbatasan gitu ya. Tapi saya salut gitu ya, kita di sini ada Dr. Sugeng sama Coach Hardy yang sudah memberikan kita teladan gitu ya, bagaimana kita menjalani sesuai dengan realnya gitu ya. Karena beliau itu panutan yang luar biasa. Perbaiki kondisi eksternal, maka perbaiki kondisi internal kita, maka hasil eksternal akan mengikuti. Nah, teman-teman, kata-katanya dalam, kalau teman-teman bisa cermati ini, kata-katanya dalam. Perbaiki kondisi internal Anda, maka hasil eksternal akan mengikuti gitu. Yaitu ini juga sering sampaikan sama Kak Maria juga. Sebenarnya ini semua tentang hati kita ya. Pada saat hati kita positif, kita gembira, gitu ya. Akhirnya ketemu orang-orang yang luar biasa gitu ya. Tapi kalau pada saat kita itu galau, teman-teman, hati-hati orang juga akan menjauh gitu ya. Merasa nggak teman-teman? Makanya saya bilang gini, kita tuh nggak bisa ngubah muka kita, tapi kita bisa merubah mimik kita gitu. Pernah ya saya sampaikan gitu ya, kita nggak bisa ngubah muka kita, kecuali kita mau operasi gitu ya. Namun mimik kita bisa ubah gitu. Banyak-banyak tersenyum gitu ya, kelihatan gitu ya. Senyum itu pilihan Bapak Ibu gitu ya. Ini semua dari hati awalnya gitu. Kenali dari dan atasi keyakinan negatif yang batasi gitu ya. Nah, ini self limiting belief itu teman kenali gitu. Suatu saat nanti saya bisa
share juga ya. Kemarin materinya juga sempat saya share di conference call saya. Ini juga benar materi yang conference call saya sampaikan di tim saya juga gitu ya. Ternyata kayaknya menarik kalau saya bagikan buat teman-teman juga gitu ya. Nah, banyak orang gitu ya punya keyakinan negatif gitu. Contohnya apa? Saya belum pantas gitu ya untuk mendapatkan orang hebat di tim saya gitu ya. Saya bukan tipe yang jago ngomong gitu ya. Saya kayaknya sih nggak cocok di bisnis ini. Itu keyakinan yang negatif Bapak Ibu gitu ya. Sadari teman-teman, ada nggak yang seperti itu? Saya nggak jago ngomong gitu ya. Hati-hati teman. Apa yang Anda katakan itu yang Anda undang sejatinya. Gitu ya. Itu yang Anda undang. Gunakan sifat umpan balik sebagai termin untuk memperbaiki diri gitu. Umpan balik itu penting Bapak Ibu ya untuk memperbaiki diri kita. Nah, hukum yang ketiga, teman-teman ya, hukum namanya hukum refleksi gitu ya. Hukum refleksi, gitu. Apa bedanya hukum cermin tadi sama refleksi Bapak Ibu? Nah, di sini kalau tadi itu lebih ngaca lah ibaratnya. Kalau ini tuh lebih kontemplasi gitu ya. Belajar untuk berhenti sejenak, memungkinkan untuk pertumbuhan yang mengejar kita. Artinya apa? Jeda Bapak Ibu. Jeda itu penting banget gitu ya. Sehingga kita bisa mengevaluasinya lebih lebih detail gitu ya. Contohnya apa? Berhenti sejenak dan pelajari kekuatan kita apa? Itu berhenti dan berhenti, evaluasi gitu ya. Identifikasi kesalahan gitu. Apa yang perkataan itulah yang terjadi. Betul, makanya saya bilang hati-hati dengan kata-kata, karena kata-kata itu undangan kita. Itu berhubungan sama law of attraction sebenarnya. Tingkatkan motivasi untuk melalui kemajuan kita gitu. Menghargai pencapaian-pencapaian kecil. Coba cek apa pencapaian Anda. Mungkin Anda sudah silver, hargai. Anda sudah bronze, Anda sudah gold, teman-teman. Itu penting banget sehingga apa yang teman-teman bisa tambahkan, apa yang kita kurangi. Nah, sehingga apa? Pada saat kita jeda, belajar mengambil keputusan yang sifatnya lebih bijaksana gitu ya, sesuai dengan pengalaman kita gitu. Karena saya bilang tadi, di sini bisnis kita agak unik, teman-teman. Ini bisnis manusia. Bisnis manusia itu bukan bisnis AI yang nggak ada baper-bapernya. Makanya tadi saya kebetulan siang tadi ya sempat training tim gitu ya. Saya tunjukin gitu ya, AI-nya gimana bekerja, gimana AI-nya tahan baper dia gitu. Semua itu dijawab gitu ya sama AI gitu ya. Gitu. Sedangkan manusia ini hati-hati teman. Kita mengelola puluhan orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang itu manusia semua dan semua punya baper, termasuk kita sendiri gitu ya. Hati-hati gitu ya. Makanya sering gitu ya kita menjadi pribadi yang harus dengan refleksi ini kita apa hal yang kita membuat kita lebih bijaksana gitu ya. Nah, saya bilang tadi berhenti sejenak agar pertumbuhan bisa mengejar dan bertumbuh. Nah, refleksi adalah kunci pembelajaran untuk peningkatan diri kita berkelanjutan. Nah, ini ya, orang bijak mempertanyakan diri sendiri, orang bodoh mempertanyakan orang lain. Nah, ini kata-kata yang luar biasa ya. Luangkan waktu untuk merenung, belajar. Nah, itu ini namanya refleksi. Ternyata orang-orang yang mau bertumbuh itu dia refleksi ke dalam. Jadikan refleksi sebagai alat pengembangan, bukan untuk kritik diri, tapi apa yang saya bisa kembangin. Nah, gitu ya. Nah, untuk di Live Good gitu ya, cara untuk refleksinya teman-teman apa? Evaluasi harian, mingguan gitu ya. Kebetulan saya hampir setiap hari, 2 hari sekali saya lihat misalnya data saya di websitenya gitu ya. Apa yang dari data ini, apa yang saya bisa evaluasi gitu ya. Oh, yang sudah bayar berapa? Oh, sekarang yang bertumbuh berapa? Itu bisa dicek Bapak Ibu. Oh, yang aktif berapa? Yang sudah tahunan berapa? Saya kebetulan ada datanya. Itu dari sana kita bisa evaluasi gitu ya. Nah, teman-teman kalau seandainya ada penolakan gitu ya, teman-teman juga bisa belajar dari sana. Bagaimana caranya ibaratnya untuk mengelola penolakan gitu, bagaimana kita merespon dan sebagainya gitu. Punya belajar untuk merefleksi tim kita gitu. Tanya, sering-sering ngecek dalam diri kita. Kira-kira apakah saya sudah menjadi teladan, teman-teman gitu ya. Apakah saya bisa menjalankan sistem dengan benar di Live Good ini? Apakah saya bisa membantu tim saya untuk bertumbuh gitu ya. Teman-teman coba cek gitu ya. Coba cek apakah saya sudah menjadi leader yang baik? Apakah saya bisa menjadi teladan? Gitu ya. Apakah saya sudah ngikutin sistem yang disampaikan di Live Good di SGR ini? Itu juga penting Bapak Ibu. Apakah saya sudah ngikutin sistem? SGR sudah mempersiapkan sistem yang luar biasa. Coba cek dalam diri, apakah kita ngikutin? Nah, hukum yang keempat namanya hukum konsistensi Bapak Ibu ya, atau sebutnya the law of consistency gitu ya. Kuncinya adalah konsisten gitu ya. Selalu orang konsisten itu menang daripada orang pinter. Pinter tapi nggak konsisten. Lebih baik gitu ya, biarpun nggak pinter-pinter amat tapi konsisten.
Motivasi membuat Anda maju, namun disiplin konsisten membuat Anda terus berkembang gitu. Bagaimana prinsip konsisten itu? Pertumbuhan signifikan tercapai melalui tindakan konsisten setiap hari, every day. Lakukan every day. Bahasanya jangan angot-angotan sifatnya. Lakukan setiap hari, gitu ya. Konsistensi berarti komitmen untuk terus berkembang meskipun banyak rintangan, gitu ya. Benar ya teman-teman ya? Nggak ada sukses tanpa rintangan, Bapak Ibu, gitu ya. Kalau kita mungkin sekarang baru bergabung, baru bronze, punya rintangannya. Teman-teman tahu pada saat Anda jadi silver, rintangannya lebih besar. Gitu ya. Orang, oh selamat ya silver udah hebat gitu ya. Ntar abis itu Anda berjuang menjadi gold, rintangannya lebih banyak lagi gitu ya. Gitu. Kenapa? Mengelola tim tuh luar biasa. Apalagi tadi sore Dr. Sugeng sampaikan ya, ibaratnya beliau juga ternyata banyak yang komplain juga, banyak yang menyalahkan juga gitu ya. Bayangin aja di bawah beliau ada hampir 10.000 gitu ya, mungkin 10.000 lebih. Luar biasa. Pasti banyak aja orang ujung ini siapa SGR foundernya, saya komplain, saya salahkan, pasti Bapak Ibu gitu. Makanya saya bilang tadi, bersyukurlah Anda sekarang di posisi sekarang, belajar kenapa Anda di posisi sekarang sedang disiapkan untuk yang lebih baik gitu. Karena masing-masing punya rintangannya. Saya selalu pada saat tim saya ibaratnya komplain, menyalahkan, saya selalu mendoakan mereka, semoga beliau bisa menjadi leader yang lebih baik gitu. Saya doakan beliau bisa cepat naik peringkat gitu ya. Gitu. Karena saya bilang tadi itu, karena ini semua tentang kesiapan gitu ya. Semua tentang kesiapan gitu. Nggak mungkin keputusan kita itu bisa disukai semua orang, Bapak Ibu. Karena masing-masing itu punya sudut pandang masing-masing gitu ya. Dan kita sebagai leader itu ibaratnya namanya helicopter view gitu ya. Kita ngelihatnya lebih luas gitu ya. Tapi tim kita ngelihatnya dari sudut pandang mereka aja gitu ya. Makanya saya selalu berdoakan mereka gitu ya, semoga menjadi leader yang lebih baik gitu ya. Membangun momentum. Nah, teman-teman ya, ini penting gitu. Kalau kita dalam hal apapun penting. Kalau di hukum leadership yang kemarin saya sampaikan namanya Big Mo. Itu selalu membangun momentum besar gitu ya. Semakin sering melakukan, semakin mudah menghasilkan hasil yang luar biasa. Jadinya momentum closing terjadi. Kenapa? Karena sering melakukan. Banyak momentum, teman-teman ya. Sudah siapkah kita menjadi seorang leader? Nah, luar biasa Bu Christina. Betul. Coba cek dalam diri. Sudah siapkah dari amanah gitu ya. Winston Churchill sampaikan tuh, kebesaran adalah tanggung jawab. Teman-teman tahu ya, Winston Churchill itu adalah Perdana Menteri Inggris waktu Perang Dunia Kedua. Beliau sampaikan itu, kebesaran adalah tanggung jawab. Seorang leader tuh tanggung jawab, seorang demon tuh tanggung jawab. Kadang kita hanya bisa tuding-tuding aja, teman, bisa nggak jadi demon gitu ya, bisa nggak jadi platinum, bisa nggak jadi gold gitu ya. Nggak jangan hanya bisa menuding aja gitu. Kebesaran adalah tanggung jawab, cek dalam diri gitu ya. Karena memang tidak mudah, Bapak Ibu. Saya bilang tadi, kadang kita ngelihatnya itu seimbang, gitu ya. Kita pingin hasilnya siap dengan tanggung jawabnya, gitu. Siap dengan tanggung jawabnya. Nah, ini yang luar biasa tuh, bahwa konsisten itu, kalau teman-teman konsisten kalahkan bakat. Biarpun teman-teman nggak punya bakat, tapi konsisten Anda jadi, gitu ya. Karena konsistensi itu sifatnya disiplin jangka panjang. Apa gunanya bakat, tapi nggak konsisten? Gitu. Banyak gitu ya kasus-kasus yang menyatakan bahwa banyak orang-orang berbakat itu bisa dikalahkan sama orang yang konsisten gitu. Nah, bagaimana gitu implementasi hukum konsisten ini di Live Good, teman-teman? Nah, saya bilang tadi, bangun kebiasaan-kebiasaan kecil setiap harinya, teman. Kebiasaan-kebiasaan every day gitu ya. Makanya saya mulai latih tim-tim ya, kita bersama-sama setiap pagi 6:30 kita conference call, Bapak Ibu ya. Saya bersyukur gitu ya. Bisa conference call ini, saya juga ini ya, kemarin belajar dari timnya Kak Maria juga setiap pagi gitu ya. Karena saya kenapa pagi banget gitu, karena saya mesti ngantor habis itu gitu ya teman-teman. Tapi enak energinya, saya senang. Teman-teman juga excited gitu, ternyata dapat semangat pagi-pagi gitu. 6:30 maksimal 7:30 selesai gitu ya. Jadi kebiasaan, saya sampaikan ke mereka, saya berkomitmen mengantarkan teman-teman untuk naik peringkat gitu ya. Bahkan sampai kita diamond bersama-sama gitu. Tujuannya apa? Membangun peak state gitu, selalu punya kondisi puncak gitu ya. Sehingga apa? Nggak mungkin kita sukses gitu ya, kita bisa naik peringkat tanpa kita punya energi yang puncak, punya energi yang positif, Bapak Ibu. Nggak mungkin kita lagi ngeluh, lagi negatif gitu, kita bisa sukses, nggak mungkin, Bapak Ibu. Makanya kita butuh energinya. Energinya itu bersama-sama. Dan itu mulai apa? Mulailah dari sekarang. Jangan terlalu banyak berwacana, mulai aja, mulai apa yang kita bisa lakukan. Gitu ya. Orang-orang sukses itu dimulai dengan apa? Kesabaran dan ketekunan. Bangun ritmenya. Gitu ya, untuk mencapai ini bangun ritmenya, Bapak Ibu, dan ritme itu akan menjadi terbiasa gitu ya, terbiasa membangun karakter gitu ya, kebiasaan ujung-ujungnya apa? Membangun keberhasilan gitu ya. Bangun Bapak Ibu ya, mulai dari hal-hal kecil gitu ya. Saya bilang tadi, ini rutinitas gitu ya, patuhi jadwal rutin.
Gunakan tools teman-teman ya, tool Zoom, mungkin tool apa ya, WA bisnis gitu teman-teman. Banyak tools yang sekarang tool AI gitu ya. Tool mungkin sifatnya iklan, gunakan teman-teman. Bangun personal branding gitu ya teman-teman ya. Kita itu mau dikenal pribadi apa, itu penting Bapak Ibu. Coba cek dalam dirinya, kira-kira saya mau dikenal sebagai pribadi apa? Pribadi yang tegas, pribadi yang baperan, pribadi yang rendah hati, mau dikenal sebagai apa, teman-teman? Coba cek, teman-teman, ini nggak, evaluasi nggak? Saya dikenal sebagai pribadi apa, gitu? Apakah pribadi yang reaktif, gitu ya? Atau pribadi yang rendah hati, gitu ya? Nah, tindakan berulang-ulang itu akan menghasilkan konsistensi yang luar biasa, teman-teman. Hukum yang kelima, Bapak Ibu ya. Hukum yang kelima adalah hukum namanya lingkungan hidup, gitu. Bahasanya itu hukum the law of environment, Bapak Ibu ya. Pertumbuhan, nah ini luar biasa. Pertumbuhan tumbuh subur gitu ya di lingkungan yang positif, Bapak Ibu ya. Saya bilang tadi, ini maksudnya apa? Lingkungan subur gitu ya. Lingkungan subur untuk pertumbuhan orang dan lingkungan harus mendukung, Bapak Ibu gitu ya. Makanya saya bilang tadi, hati-hati pilih lingkungan. Hindari lingkungan negatif yang menurunkan semangat kita, hindari. Hindari orang-orang yang suka mengeluh, hindari orang-orang yang suka ngegosip, hindari orang-orang yang negatif gitu ya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Karena itu akan nguras energi kita Bapak Ibu, yang bikin kita mudah berprasangka sama orang. Hati-hati Bapak Ibu. Mudah jangan-jangan gitu ya. Hati-hati, mudah parno sama orang. Hati-hati. Ciptakan lingkungan yang mendukung, dan komunitas kita SGR Academy itu sudah menciptakan komunitas yang luar biasa, lingkungan yang luar biasa, sudah saling menginspirasi kita. Makanya bersyukur kita berada di lingkungan yang tepat gitu ya. Hati-hati Bapak Ibu, teman-teman dapat japrian gitu ya, memberikan informasi yang negatif, ngapain teman-teman? Nguras energi Bapak Ibu ya. Jika Anda ingin berkembang, habiskan waktu bersama orang-orang hebat, mengunjungi tempat-tempat bagus, menghindari acara-acara besar, membaca buku-buku, mendengarkan audio-audio yang positif gitu ya, afirmasi gitu ya. Langkah pertama sukses adalah menolak jadi tawanan lingkungan lama Anda gitu ya. Ini kata-kata yang luar biasa teman-teman. Langkah pertama untuk sukses itu menolak jadi tawanan di lingkungan lama Anda gitu. Kalau di lingkungan lama Anda tuh Anda kayak terbelenggu gitu ya, negatif buat apa? Keluar dari zona nyaman gitu ya. Cari lingkungan yang positif. Nah, ini kata-kata yang luar biasa ya. Dari Jim Rohn, teman-teman tahu yang namanya Jim Rohn itu gurunya Anthony Robbins gitu ya. Beliau sampaikan apa? Anda adalah rata-rata dari 5 orang terdekat Anda. Coba cek 5 orang terdekat Anda siapa. Coba cek 5 orang terdekat Anda siapa. Anda adalah 5 orang terdekat Anda. Ini lagi kata-katanya dari Charles John. Orang dan buku yang Anda baca menentukan masa depan Anda gitu ya. Orang dan buku yang Anda baca adalah menentukan masa depan Anda. Coba cek apa yang buku yang Anda baca, terus siapa orang terdekat Anda. Karena itu akan menentukan masa depan Anda. Nah, terus referral juga penting. Nah, ternyata kelompok referensi gitu, orang terdekat Anda menentukan 95% kesuksesan Anda maupun gagalan Anda. Gitu. Hati-hati, lingkungannya sangat berpengaruh, teman-teman. Sangat berpengaruh, teman-teman. Hati-hati. Kalau teman-teman ada dapat japrian gitu ya, ada yang curhat-curhat, hati-hati Bapak Ibu. Apalagi yang curhat itu cross line Bapak Ibu. Hati-hati itu Bapak Ibu ya. Saya lihat di bisnis ini tuh banyak yang belum paham mana cross line gitu ya. Mana dia teman. Ini bisnis Bapak Ibu, hati-hati. Gitu ya, karena crossline itu nggak punya kepentingan Bapak Ibu sukses. Yang punya kepentingan siapa? Leader Anda Bapak Ibu. Yang punya kepentingan Anda sukses itu leader Anda. Kalau Anda mau cerita, tanya ke leader gitu. Jangan cerita ke crossline, apa, nggak ada kepentingannya. Bahkan motifnya bisa berbeda gitu ya. Hati-hati gitu ya. Saya bilang tadi, kalau Anda mau cerita apa, langsung ke leader Anda, karena dia punya kepentingan membantu Anda untuk sukses gitu. Hati-hati juga jangan menceritakan apa namanya masa internal Anda di grup lain yang nggak ada hubungannya. Hati-hati Bapak Ibu. Gitu. Pastikan apa yang kita sampaikan, apakah ini energinya positif, itu penting. Apakah saya memberikan energi di room ini, di lingkungan ini, atau saya menarik energi orang, itu juga penting Bapak Ibu. Karena kita itu kalau mau sukses, pastikan kita selalu punya energi positif untuk mencapai diamond gitu. Karena perjalanan diamond itu masih panjang Bapak Ibu. Perjalanan diamond itu masih panjang, makanya butuh banget energi positif. Makanya kalau ada kata-kata negatif, coba cek, apakah ini baik buat saya? Apakah baik buat tim saya? Apakah ini baik buat jangka panjang saya? Apakah ini baik buat kesehatan saya? Cek teman-teman setiap kata-kata. Jadi nggak semua harus direspon Bapak Ibu. Nggak semua chat harus direspon. Cek, apakah ini baik buat masa depan saya? Apakah ini baik dibaca oleh tim saya? Itu cek Bapak Ibu. Sebelum teman-teman chat juga tuh dicek dulu, apakah ini baik saya posting? Penting, jangan mudah reaktif Bapak Ibu.
Nah, lingkungan yang positif di komunitas kita apa? Nih, saya bilang tadi, komunitas yang suportif, mentor yang keren, gitu. Kita bersyukur punya mentor-mentor yang keren di SGR ini. Ada Kak Rita, internasional loh. Ada Kak Lili, Dr. Sugeng, orang-orang luar biasa banget gitu ya. Yang selalu membimbing kita, yang selalu setia mengantarkan kita sampai diamond, Bapak Ibu. Selama apa? Teman-teman juga setia gitu ya. Jangan kita bertepuk sebelah tangan gitu ya. Kita setia bareng gitu ya. Sampai kita diamond, Bapak Ibu. Jauhi lingkungan toksik, hindari kata pesimis gitu ya. Kata-kata sadar diri gitu. Hati-hati teman, tahu diri. Hati-hati itu hal-hal yang negatif, teman-teman. Teman harus percaya diri. Saya pasti bisa gitu. Hati-hati. Hati-hati memilih kata-kata. Nanti suatu saat saya nanti materi tentang the power of word ya, kekuatan kata-kata. Hati-hati teman. Banyak orang nggak menyadari apa yang dia katakan sehingga kata-kata menjadi undangan dia. Hati-hati. Ciptakan budaya tim yang motivasi satu sama lain, Bapak Ibu ya. Ciptakan budaya itu. Jika Anda ingin hasil berbeda, tumbuhkan di tanah yang subur. Nah, luar biasa kata-katanya. Live good bukan hanya bisnis, ini adalah ladang subur bagi mereka yang mau bertumbuh bersama lingkungan yang mendukung. Ini live good itu luar biasa, Bapak Ibu. Saya selalu sampaikan bahwa live good ini doa terjawab buat saya, gitu. Apa alasan kita down di live good? Apa alasannya? Apalagi teman-teman sudah berkomitmen bayar tahunan, teman-teman nggak ada pengeluaran apapun setiap bulannya, setiap harinya nggak ada, Bapak Ibu. Apa alasan kita down di live good itu apa gitu ya? Saya heran gitu. Banyak orang ini apa alasannya coba? Di bisnis lain teman-teman, saya dulu bisnis lain itu setiap hari ada operasional, setiap hari saya prospek datang ke sana beli bensin tol, ketemu orang, entertain, operasional, biaya muncul terus. Di sini apa? Apa yang alasan kita down coba? Nggak ada, Bapak Ibu. Apa coba? Di bisnis lain saya bilang tadi, saya tuh dulu offline kemana-mana gitu. Saya terbang sana terbang sini untuk offline, cost-nya tinggi. Itu mungkin saya down. Ini apa? Apalagi kita udah bayar tahunan, selesai. Tugas kita memberikan manfaat buat banyak orang aja gitu. Nah, yang keenam, mohon bimbingannya. Luar biasa. Teman-teman mesti sadari ya, jujur banyak juga yang, bukan banyak, ada beberapa yang japri saya. Teman-teman mesti sadari ya, ini Kak Maria selalu sampaikan teman-teman ya. Ini namanya cross learning. Kita itu belajar sama cross line kita di acara seperti ini, di Zoom. Kalau teman-teman konsultasi sama saya, bukan pada tempatnya, konsultasi pada leader Anda masing-masing gitu ya. Karena mohon maaf, ada beberapa japri ke saya minta bimbingan. Silakan minta bimbingan ke leader masing-masing, itu namanya cross line, Bapak Ibu. Cross line. Gitu. Saya jujur ada beberapa yang japri ke saya, teman-teman ya. Ini cross learning, kita belajar bareng di sini, gitu ya. Kalau teman mau bimbingan langsung personal ke leader Anda masing-masing gitu. Ya teman-teman ya. Yang keenam, hukum tangga gitu ya. Pertumbuhan karakter menentukan tinggi pertumbuhan kita gitu ya. Awalnya pertumbuhan karakter kita. Karakter itu sebagai pondasi, Bapak Ibu. Sukses butuh karakter kuat sebagai dasar tiap langkah kecil kita. Punya karakter, bangun karakternya gitu. Tanpa karakter yang solid, keberhasilan itu akan rapuh, Bapak Ibu. Ya mohon maaf, banyak yang tiba-tiba hilang. Kenapa nggak punya karakter gitu? Berharap itu instan, tapi karakternya nggak punya, ujung-ujungnya rapuh, hilang sekarang. Gitu ya. Kalau kita punya keyakinan yang kuat, apa alasan kita down di bisnis ini coba? Apa alasan kita? Tinggal kita berbagi manfaat aja, tinggal perkuat pertumbuhan diri kita. Kalau kita menjadi pribadi yang baik, orang yang datang. Kalau kita menjadi gulanya, semut akan datang, Bapak Ibu. Fokuslah jadi gulanya, fokuslah untuk pertumbuhan diri gitu. Banyak orang gitu ya, fokusnya apa gitu? Fokusnya ke uang, ujung-ujung uang nggak dapat, kabur gitu, cari yang instan gitu ya. Tanpa percaya diri, pertumbuhan pribadi pun akan mudah terhambat, Bapak Ibu ya. Makanya lagi-lagi tangga itu ya. Nah ini, bangun karakter itu yang berkelanjutan, Bapak Ibu ya. Tindakan sehari-hari membentuk siapa diri kita di masa depan. Nah ini kata-katanya, tindakan sehari-hari membentuk siapa diri kita di masa depan. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai, Bapak Ibu. Fokus apa tindakan kita. Prioritaskan pengembangan karakter dibandingkan dengan mengejar hasil. Nah ini banyak nggak teman di antara kita? Aduh saya belum closing gitu ya. Aduh saya belum jualan. Aduh saya belum ini. Dia fokusnya ke uang. Fokusnya ke uang. Khairul Tanjung sering sampaikan, kalau Anda fokus ke uang, uangnya nggak dapat, kerjanya nggak jadi. Gitu ya. Uangnya nggak dapat, kerjanya nggak jadi. Tapi kalau kita mau besar, fokuslah ke aktivitasnya, fokuslah ke pengembangan karakternya. Uang akan mengikuti, Bapak Ibu, gitu ya. Uang akan mengikuti, gitu ya. Tiap langkah harus didukung oleh karakter kokoh agar tidak mudah runtuh, gitu ya. Makanya selalu sampaikan saya tuh fokus saya apa? Menjaga ketahanan. Salah satunya juga kelas premium tujuannya apa? Ketahanan, Bapak Ibu, gitu ya. Ketahanan agar apa? Kalau kita tahan apa? Nggak ada keruntuhan, nggak ada kerontokan. Kenapa? Karena kita punya ketahanan. Bangun diri dan bisnis Anda, gitu.
Jangan fokus bangun orang lain, bangun diri Anda, bangun diri kita masing-masing gitu. Bangun diri kita masing-masing. Makanya salah satu kelas premium gitu ya, digagas oleh Dr. Sugeng sama Coach Hardy itu tujuannya apa? Teman-teman punya ketahanan gitu ya. Timnya solid gitu ya. Timnya kuat gitu dan akhirnya pada demon semua gitu. Makanya di sini hukum tangga kalau kita bicara karakter Bapak Ibu gitu ya, jujur dan transparan. Jujur itu penting Bapak Ibu. Jujur itu penting. Hati-hati Bapak Ibu ya, kalau kita jadi leader sudah nggak jujur gitu, kita jadi leader sudah tidak amanah gitu ya, kepercayaan, kalau udah lepas kepercayaan kita nggak, coba mau bisnis apa lagi kalau kita nggak dipercaya, hati-hati. Makanya jujur itu penting gitu ya. Kalau teman-teman diamanahi sama tim gitu ya, untuk membayar, untuk daftar sebagainya, itu gunakan kepercayaan itu dengan baik, itu amanah Bapak Ibu. Kalau kita udah nggak dipercaya gitu ya, uang nggak seberapa ngomongnya kemana-mana, hati-hati Bapak Ibu. Konsisten, jalankan rencana dan tindak setiap hari, disiplin proses harian, bangun kepercayaan melalui pelayanan dan bertanggung jawab teman-teman, bertanggung jawab gitu ya. Nah ini yang luar biasa, saya belajar lagi sama Coach Hardy yang luar biasa, rendah hati saat naik level. Nah beliau tuh keren. Saya tuh jujur, saya ikut beberapa bisnis ya, gitu ya. Tapi yang leader yang paling rendah hati saya kenal namanya Coach Hardy. Beliau tuh rendah hatinya banget gitu ya. Saya tuh sangat sungkan gitu, sangat respect, sangat hormat sama beliau gitu ya. Rendah hati banget gitu ya. Pertahankan sikap rendah hati sambil terus bertumbuh gitu ya. Makanya saya tuh kalau saya nggak rendah hati saya malu sama Coach Hardy gitu ya. Makanya ini seorang diamond aja rendah hati, apalah saya kan begitu ya Bapak Ibu ya. Makanya kalau saya tuh biasanya saya cek, daripada saya respon reaktif mending saya diem, rendah hati gitu. Rendah hati lah itu tuh. Saya belajar sama Pak Agung. Benar Coach, saya tuh salut gitu, kayak mimpi rasanya bisa ini sama Coach Hardy gitu ya. Ternyata benar-benar praktek gitu ya. Kalau Coach Hardy kan bukan bicara teori ya. Ya rendah hati, wah benar. Udah rendah hati, baik hati orangnya. Dan itu orangnya suka menabung juga, keren gitu ya. Beliau tuh juga rendah hati, baik hati dan suka menabung gitu. Disayang orang tua juga beliau gitu ya, keren. Keren. Saya salut sama beliau tuh. Kayaknya saya tuh merasa kayak benar-benar salah satu hal yang saya syukuri itu kenal sosok guru yang bernama Coach Hardy gitu ya. Bakat bawa ke puncak, karakter jaga di sana. Naik tangga hasil sekaligus berkarakterlah di live good gitu ya. Nah ini luar biasa Bapak Ibu ya. Saya bilang tadi, bagaimana kita membangun karakter itu mulai dari hal-hal kecil dan mulai dari diri sendiri gitu ya. Nah nomor 7 Bapak Ibu ya, namanya hukum pertukaran. Nah ini yang luar biasa Bapak Ibu ya, hukum pertukaran ya. Nah ini kata-kata yang luar biasa, kita harus melepas sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar Bapak Ibu. Kita harus melepaskan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Bahasanya itu letting go. Nah teman-teman ya, teman-teman tahu istilah letting in, letting go. Kalau teman-teman ingin mendapatkan sesuatu, siap untuk melepas sesuatunya. Itu hukum pertukaran, Bapak Ibu. Kalau Anda mau bertumbuh, gitu ya, siap untuk melepaskan sesuatu yang menghambat Anda bertumbuh, gitu ya. Pertumbuhan tidak terjadi tanpa pengorbanan. Seringkali untuk naik ke tingkat berikutnya, Anda harus meninggalkan kenyamanan, kebiasaan lama, cara pikir yang membatasi, itu tinggalkan. Gitu, saya bilang tadi. Banyak AEOE gitu ya, tinggalkan. Banyak ini taitu gitu. Tinggalkan Bapak Ibu. Pertumbuhan sejati hanya terjadi ketika kita bersedia melepaskan sesuatu yang bernilai untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bernilai. Gitu. Ada hukum pertukaran di sana. Jika Anda ingin mengembangkan potensi Anda harus rela melepaskan beberapa hal yang Anda hargai, Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu. Makanya istilahnya letting go. Biarkanlah pergi. Tujuannya apa? Biar ada letting in. Ada sesuatu yang masuk yang jauh lebih besar. Itu namanya hukum pertukaran Bapak Ibu ya. Nah, proses hukum pertukaran itu apa? Memang teman-teman, hukum pertukaran itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Harus berani melepaskan hal yang nyaman demi hasil jangka panjang. Gitu ya. Hal yang nyaman demi hasil yang jangka panjang Bapak Ibu. Kadang itu nggak mudah gitu saya bilang tadi. Yang biasanya bangun siang bisa bangun pagi gitu. Yang biasanya kita males japri-japri nanya-nanya kabar mulai nanya kabar gitu ya. Yang males baca buku mulai baca buku. Yang nggak mau Zoom lebih suka nonton drakor mulai nge-Zoom. Itu nggak nyaman buat sebagian orang tapi mulai ditinggalkan. Tujuannya apa? Nilai yang lebih besar gitu. Teruslah evaluasi dan cari peluang tukar yang berbuah kemajuan. Ini prosesnya berkelanjutan. Pahami dan terapkan hukum ini untuk kunci pertumbuhan Anda. Selalu ada potensi-potensi baru kalau kita siap untuk bertukar ini. Selalu ada potensi. Gitu ya. Selalu ada potensi yang bisa kita kembangkan gitu ya. Siap lepaskan beberapa hal yang Anda hargai untuk bertumbuh gitu ya teman-teman.
Selalu akan ada pengorbanan di sana, ada korban waktu, korban tenaga, bahkan korban perasaan. Banyak nggak dari kita yang korban perasaan gitu ya, Bapak Ibu ya? Korban perasaan gitu ya, bukan korban pikiran aja, energi, korban perasaan gitu ya. Dan hati-hati, mental korban itu juga bahaya, Pak Ibu ya. Kalau paling kita tuh terima aja gitu. Kalau saya sama Coach Ari, terima aja. Saya berapa kali lihat statement beliau, menurut saya tuh mestinya beliau menyampaikan enggak, beliau memilih untuk terima. Wow, ini keren gitu ya. Saya tuh benar, Coach Ari, saya izin belajar terus, saya sama Coach ini luar biasa. Pokoknya beliau minta maaf terus, saya pikir apa salahnya Coach Ari? Oh, minta maaf lagi. Wow, ini keren nih. Pribadi yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana hukum implementasi dari pertukaran ini gitu ya? Ya saya bilang tadi, siap teman-teman harus berani keluar zona nyaman, berani mengorbankan waktu gitu ya, melepaskan pola pikir lama gitu ya, dengan berganti dengan pola pikir baru. Yang pola pikir lama itu yang negatif ditukar dengan yang positif gitu ya. Yang dulu suka ibaratnya suka berprasangka mulai positif gitu ya, teman-teman. Mulai tukar, itu namanya ada yang ditukar, teman-teman. Yang malas ditukar dengan yang rajin gitu ya. Yang merenggut ditukar dengan yang senyum gitu ya, benar ya. Yang dulu yang nggak sabaran menjadi pribadi yang sabaran, itu harus ditukar, Bapak Ibu. Ngurangin ngurangin egonya. Bertumbuh bersama tim itu kita harus mengurangkan ego, Bapak Ibu. Berkolaborasi dengan tim. Itu kita harus bisa menjaga hati, ego di sana gitu ya. Lebih baik diam gitu ya. Kadang teman-teman ya, melakukan pembenaran itu juga, biarpun merasa benar, itu juga nggak terlalu penting sebenarnya gitu ya. Kadang tuh gini, butuh mengalah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar gitu ya. Prioritas bisa jangka panjang. Nah, ini saya bilang tadi, jangka panjang. Jadi gini, kadang tuh kita penting untuk mundur 1-2 langkah untuk menuju maju 1000 langkah gitu. Coba. Jadinya pada saat mungkin kondisi Anda sekarang tidak mudah gitu ya, mungkin ada tim yang tidak jalan gitu ya, tidak ada pertumbuhan, coba evaluasi. Mungkin waktunya kita konsentrasi, saya mundur selangkah untuk maju 1000 langkah. Gitu ya. Saya bilang tadi, apa yang perlu dipelajari gitu ya. Nah, hukum 8 gitu ya. 8 adalah hukum keingintahuan. Nah, istilahnya hukum kepo, Bapak Ibu ya. Ke-8 ini hukum kepo gitu ya. Atau istilah the law of curiosity. Hukum curiosity itu ya ini keingintahuan gitu ya, penasaran, istilahnya penasaran. Bertumbuh berhenti ketika Anda sudah nggak ingin tahu, udah nggak peduli lagi, udah nggak peduli gitu ya. Istilahnya apatis, itu udah nggak bertumbuh, Bapak Ibu, sudah nggak bertumbuh. Hukum ini menyatakan bahwa orang-orang terus belajar dan berkembang adalah orang-orang yang selalu ingin tahu. Mereka selalu mencari informasi baru, menantang, mengeksplorasi ide-ide baru. Saya bilang tadi, ini luar biasa. Terus belajar dan bertanya membuka jalan baru. Keingintahuan membuka peluang. Makanya kalau Anda ingin tahu, Anda artinya bertumbuh. Kalau sudah nggak ingin tahu, saya nggak tahu, saya nggak peduli, saya apatis, ya udah, kita nggak bakalan bertumbuh di sana. Rasa ingin tahu tuh memacu Anda keluar dari zona nyaman. Karena apa? Saya ingin tahu, menggali ide baru. Nah, manfaat keingintahuan itu apa? Kita akan belajar terus berkelanjutan. Hidup kita akan jauh lebih menarik. Apa? Menghargai pengalaman-pengalaman baru, terbuka hal-hal baru, dan selalu mau jadi pribadi berkembang. Terus menggali peluang tanpa henti. Dari setiap kondisi, saya mau belajar, gitu. Apapun kondisinya, saya mau belajar, gitu ya, tanpa henti, Bapak Ibu ya. Nah, apa sih implementasi hukum keingintahuan di Live Good, Bapak Ibu? Nah, baratnya banyak bertanya dan belajar. Makanya saya suka, teman-teman ya, tim-tim saya yang suka bertanya, gitu ya. Berarti orang-orang yang suka bertanya itu biasanya orang-orang yang belajar. Gitu. Kalau dia diem gitu, bayangin ya, kalau mungkin ratusan gitu ya seperti ini diem, oke. Tapi kalau kita buka room, kita hanya 15 gitu, 20 orang diem, wah ini nggak ada yang mau belajar artinya gitu. Tapi kalau sudah bertanya itu seneng gitu ya, seneng, rasanya itu enak, teman-teman, kalau ada yang mau, bahasanya mau bertanya gitu ya. Nah, pahami detail sistem dan cara kerjanya gitu ya. Modelnya apa, bagaimana cara follow up gitu, itu bertanya, Bapak Ibu ya, bagaimana cara daftar gitu ya, terus bagaimana strategi untuk jadi top leader, bangun tim gitu, teman. Itu ingin tahu, belajar. Enak nggak, teman-teman, kalau kita sebagai leader tanyain sama calon prospek Anda, gimana cara daftar? Senang nggak, Bapak Ibu? Berarti dia kepo, ingin tahu, benar nggak? Senang nggak, teman-teman, kalau ada calon prospek Anda, kita bertanya, Pak Agung gitu ya, atau Kak Solehah, gimana cara daftar? Gimana cara transfer gitu? Senang nggak, Bapak Ibu ya, kalau ada yang seperti itu? Senang. Senang ya? Senang banget. Transfer gitu ya, senang. Gimana caranya daftar? Gimana caranya kalau punya robot AI gitu ya? Gitu. Saya mesti transfer berapa? Dia kan bertanya itu. Dia kan bertanya ya. Makanya teman-teman harus punya senang ya, betul. Nah, harus punya kreativitas. Jadi
Pada saat Anda kreatif tuh memicu inovasi, ide-ide segar. Seperti sekarang ada kita pakai iklan lewat Facebook, lewat WA Business gitu ya, pakai AI. Ini kan kreativitas yang luar biasa. Dan kreativitas kita ngikuti perkembangan zaman. Ini dinamis Bapak Ibu, ini luar biasa. Nah teman-teman, kalau kita ingin tahu di Live Good tuh mudah untuk closing. Contohnya apa? Mengetahui kebutuhan prospek kita, gitu ya. Mudah closing, kenapa? Karena kita mengetahui kebutuhan dia apa. Oh, dia ternyata butuh income tambahan, gitu ya. Dia butuh dibantu, gitu ya. Dia butuh kesehatan, gitu ya. Dia butuh dibimbing, gitu. Itu mudah closing. Nah, kita tempatnya membimbing di sini, teman. Makanya banyak bertanya. Teman-teman bukan banyak menjelaskan, banyak bertanya. Itu akan mudah untuk closing. Nah, dengan kita sering bertanya, mendorong rasa penasaran, gitu ya, punya energi dan motivasi, dan jadinya apa? Semangat kita untuk lebih maju, Bapak Ibu ya. Saya bilang tadi, kalau kita memang sering bertanya, gitu, itu pasti pertanyaan-pertanyaan yang bikin, oh ternyata keingintahuan kita akhirnya muncul, akhirnya apa? Kita semangat. Nah, akhirnya apa? Tumbuh dan naik peringkat, gitu. Dengan cara apa? Bertanya, belajar, berkembang dengan cepat, gitu. Naik peringkat, gimana caranya Bron? Wah, gabung dengan 3 akun, gitu. Itu Bron, gitu ya. Ajak 2 orang, udah Bron. Bagaimana caranya Silver? Banyak dia bertanya. Cepat dia naik peringkat, Bapak Ibu. Enak, teman-teman, kalau kita punya tim yang suka bertanya. Enak, yang suka belajar. Itu enak banget. Nah, hukum ke-9, Bapak Ibu, ke-9 namanya hukum ekspansi, the law of expansion. Pertumbuhan selalu meningkatkan kapasitas. Intinya gini, Bapak Ibu ya. Kalau pingin income Anda besar, kapasitasnya digedein, wadahnya digedein. Kemarin saya sempat bahas itu ya. Banyak orang minta rezekinya besar, wadahnya kecil, Bapak Ibu. Merasa nggak seperti itu? Banyak nggak di antara kita minta rezekinya besar, wadahnya kecil? Padahal sebenarnya kita sudah disiapkan sama Tuhan tuh rezeki yang besar, tapi wadah kita masih kecil. Perbesarlah kapasitasnya, gitu ya. Gitu ya, perbesarlah kapasitasnya, gitu. Hukum ini mengajarkan bahwa kapasitas kita bisa diperluas. Batas kita bukan ditentukan oleh keadaan, tapi terus-menerus keyakinan dan usaha untuk berkembang terus. Kalau Anda ingin dapat rezeki besar, kapasitasnya digedein, wadahnya. Perbesar kapasitas Anda. Nah, saya bilang tadi, gitu ya, potensi terus berkembang, rasa ingin tahu, gitu ya, saya bilang tadi. Kunci tidak pernah puas hanya, gitu ya, dengan yang namanya kapasitas ya Bapak Ibu ya. Ini sesuatu yang memang harus disiapkan. Lakukan pencapaiannya setiap hari, gitu ya. Nah, pertumbuhan berhenti ketika kita kehilangan kemampuan untuk melihat potensi pertumbuhan kita, gitu. Makanya saya bilang tadi, teman-teman harus selalu yakin kita pasti akan berkembang, gitu ya. Perbesar kapasitas kita, jangan selalu dilihat, oh si A, si B wajar, kita belum, enggak, kita bisa kok. Yang penting Anda yakini. Nah, prinsip hukum kapasitas itu apa? Hindari membatasi diri dengan kalimat negatif, Bapak Ibu. Hindari membatasi diri dengan kalimat bersih. Potensi kita itu nggak tetap, teman. Ini berkembang, gitu ya. Itu ya, bisa tuh, itu bisa jadi besar, gitu ya. Saya bilang tadi, ini jangan batasi diri kita. Latih pikiran dan keterampilan seperti otot, latih. Latih berpikir positif, latih bertindak positif, latih ngomong positif. Seperti otot kita latih, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Biar rezeki kita besar, kapasitas dibesarin. Orang yang belajar terus berkembang lebih cepat, makanya punya keingintahuan. Gunakan prinsip ini untuk dorong pertumbuhan, gitu ya. Nah, implementasinya seperti apa, Bapak Ibu? Ubah pola pikirnya, perluas kapasitasnya, perluas jangkauannya, perluas dampak positifnya, bangun tim Anda. Wah, luar biasa nggak Bapak Ibu ya? Ternyata gitu. Kalau ingin dapat rezeki besar, tim Anda harus besar. Kapasitasnya digedein tim Anda. Gimana caranya? Cerdaskan tim, gitu ya. Bikin tim itu cerdas. Ajak berkontribusi timnya, gitu ya. Nah, udah gitu akan menjadi dampak buat banyak orang. Jangkauannya luas, gitu. Kapasitasnya besar, gitu teman-teman. Ini ubah pola pikir, perluas kapasitas, jangkauan, gitu ya, dampak positif, ujung-ujung tim kita besar, rezeki kita juga besar, gitu ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, hukum ke-10, hukum kontribusi yang saya bilang tadi. Pertumbuhan sejati dengan berkontribusi kepada orang lain. Jadilah pribadi yang berdampak buat banyak orang, Bapak Ibu. Kalau Anda mau sukses, mindsetnya apa? Bukan uang, berdampak buat banyak orang, gitu ya. Pertumbuhan bukan hanya untuk diri sendiri, namun untuk memberikan manfaat. Kegembiraan terbesar datang dari membantu tumbuh bersama. Wah, ini enak Bapak Ibu ya. Sukses bersama. Anda harus punya lebih dulu untuk memberi ke orang lain, gitu ya. Makanya saya bilang tadi, untuk ngajarin orang, kitanya harus bisa. Nah, ini berinvestasi dalam kehidupan orang lain itu membuka potensi kita, gitu ya. Hukum kontribusi adalah prinsip kuat untuk menggerakkan perubahan positif, berkontribusi, gitu ya. Seperti di SGR ini, apa yang kita bisa kontribusikan untuk SGR? Apa yang kita bisa kontribusikan untuk Live Good Indonesia?
jadi pribadi yang berkontribusi. Pada saat kita berkontribusi, kita akan bertumbuh dengan sendirinya. Tapi pada saat kita nggak mau berkontribusi, kita nggak akan ada pertumbuhan di sana, gitu ya. Dengan berfokus pada orang lain, berbagi ilmu, menjadi teladan, memberikan manfaat, gitu ya. Begitu, kita akan menjadi pribadi yang tentu hasilnya akan pertumbuhannya luar biasa. Nah, ini kata-kata yang luar biasa, tokoh inspiratif ya. Setiap hari ia bertanya, Bapak Ibu ya, kebaikan apa yang saya lakukan hari ini kata-kata yang luar biasa gitu dari Benjamin Franklin gitu ya, Presiden Amerika ya. Beliau katakan, kebaikan apa yang saya lakukan hari ini. Teman-teman, pernah nggak kita terpikir kebaikan apa yang telah kita lakukan hari ini gitu ya. Ini luar biasa, Benjamin Franklin atau Zig Ziglar gitu ya, penulis buku See You at the Top gitu ya. Kebahagiaan datang saat kita bantu orang lain untuk raih impian, Bapak Ibu ya. Yuk, ini enak banget. Kita udah berada di kendaraan yang tepat, live good gitu ya, membantu tim kita, teman-teman kita gitu ya, orang lain untuk meraih impiannya. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan saya itu bisa membantu tim-tim saya untuk naik peringkat gitu ya. Kebahagiaan saya membantu tim-tim saya untuk diamond gitu ya. Makanya saya berkomitmen, saya hadir gitu ya pada saat tim-tim saya itu naik peringkat. Saya hadir pada saat mereka mengalami kondisi yang tidak mudah, saya hadir di sana. Kesuksesan dinilai dari benih yang kita tanam, bukan hasil yang kita tuai, Bapak Ibu. Hasil itu akan ngikutin. Saya selalu sampaikan, banyaklah memberi, kita akan menerima dampak dari memberi. Fokuslah apa yang kita bisa berikan, gitu ya. Jangan pingin menuai, tapi nggak pernah menabur, gitu ya. Luar biasa ya, Bapak Ibu ya. Nah, teman-teman, ini yang terakhir ya. Bagaimana kita implementasi hukum kontribusi di Live Good ini? Teman-teman, saya bilang tadi, fokus bantu, bukan sekedar menjual atau merekrut, bantu orang. Bantu perekonomiannya, bantu pertumbuhannya, gitu ya. Bantu bagaimana dia menjadi pribadi yang lebih baik. Bina hubungan dengan tim dengan hati, Bapak Ibu ya. Bina hubungan tim itu dengan hati, gitu ya. Saya bilang tadi, belajar berempati. Kenapa tim kita seperti itu? Kita belajar memahami, Bapak Ibu. Nggak usah terlalu banyak berdebat sama tim. Kalau saya biasanya lebih banyak diam, gitu ya. Gitu, ada waktunya kita bicara, ada waktunya kita diam, gitu ya. Mungkin di sini saya bicara, gitu ya. Tapi pada saat tim saya mulai ini, saya mending diam, gitu ya. Saya belajar dari Coach Hardy. Bagi ilmu dan pengalaman, gitu ya. Berbagi, Bapak Ibu. Live good adalah sebagai saluran berkat. Itu yang teman-teman harus sadari. Live good itu adalah saluran berkat. Kalau teman-teman menyadari itu, gitu ya, dan kita sukses bersama di sini dengan tidak mudah baper, gitu ya, berfokus sama tujuan kita, indahnya berbagi, Bapak Ibu. Apa yang kita bahas, gitu ya, kurang lebih selama 1 jam 10 menitan ya, yang kita bahas, teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang belum sempat mencatat gitu ya, menyimak gitu ya, mungkin ada yang baru datang belakangan, saya berikan summary-nya Bapak Ibu ya. Pertama kita bahas tentang hukum kesadaran, yang kedua hukum cermin, yang ketiga hukum refleksi, yang keempat hukum konsistensi, yang kelima hukum namanya hukum lingkungan, yang keenam hukum tangga, yang ketujuh hukum pertukaran, yang kedelapan hukum keingintahuan, hukum kepo gitu ya, yang kesembilan hukum ekspansi, dan yang kesepuluh hukum kontribusi Bapak Ibu ya. Dan terakhir kesimpulan kita malam hari ini gitu ya, pertumbuhan tidak terjadi secara otomatis Bapak Ibu. Anda harus berniat untuk tumbuh. Anda ada niat untuk tumbuh dulu. Jangan hanya menjadi penonton, biarin orang lain tumbuh, kita nggak tumbuh. Nggak, ada niat dalam diri. Tanpa kesadaran dan niat, potensi Anda tidak akan maksimal Bapak Ibu. Harus ada niat dari dalam, saya harus bertumbuh. Sukses di Live Good, saya harus bertumbuh. Itu niatnya. Yang kedua, refleksi dan kesadaran diri itu sangat penting. Mengetahui siapa diri Anda dan kemana Anda ingin menuju adalah kunci arah pertumbuhan. Sadari itu. Yang ketiga, pertumbuhan memerlukan konsistensi dan komitmen jangka panjang. Tidak cukup hanya semangat saja, semangat di awal, nggak cukup sesaat. Perlu tindakan nyata, rutin dan tekun, Bapak Ibu. Yang keempat, lingkungan menentukan percepatan pertumbuhan Anda. Lingkungan menentukan percepatan pertumbuhan Anda. Dekatkan diri Anda dengan komunitas, mentor, upline, gitu, dan lingkungan yang mendukung visi Anda. Kalau ada lingkungan nggak mendukung, ya udah, skip Bapak Ibu ya. Jangan mau menjadi tawanan terhadap lingkungan yang nggak mendukung Anda gitu. Yang kelima, pertukaran diperlukan untuk naik kelas, Bapak Ibu. Kenapa perlu ditukarkan? Karena Anda mau naik kelas gitu ya. Anda mau jadi diamond gitu loh. Kadang Anda harus meninggalkan hal-hal yang baik demi mendapatkan sesuatu yang lebih baik, Bapak Ibu. Kan kadang tuh kita sayang gitu ya. Padahal kita tujuan mendapatkan yang lebih besar. Yang keenam, ekspansi kapasitas dan kontribusi adalah hasil nyata pertumbuhan. Gitu ya. Saya bilang tadi, kalau Anda mau mendapatkan rezeki besar, Anda harus wadahnya digedein. Anda harus siap berkontribusi. Anda tahu Anda tumbuh saat bisa berdampak lebih luas dan membantu lebih banyak orang. Yang ketujuh, pertumbuhan pribadi adalah fondasi utama. Maka saya sampaikan tadi, kalau ingin tim Anda bertumbuh, mulai fondasi utama adalah pertumbuhan pribadi kita dan suksesnya jangka panjang.
termasuk yang namanya dalam membangun bisnis live good. Ketika Anda bertumbuh, bisnis Anda pun bertumbuh, Bapak Ibu ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat.